nya tinggal nunggu ijazah dan siap hari Rabu insya Allah operator madrasah kita minta untuk ke kantor untuk mengambil ijazah. Kemudian Bapak Ibu, haflah ini adalah suatu kegiatan di mana di akhir tahun biasanya dilaksanakan oleh institusi terutama pendidikan yang bernuansa agama. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah dan pembina pondok, ya, ketua pondok dan Pak Kepala Desa tadi, bahwa perpisahan bukanlah akhir, tetapi merupakan awal. Kenapa saya katakan awal? Karena saya tahu bahwa di sini ada RA-nya, ada MI-nya, ada MTS-nya. Dengan harapan kami yang lulus dari RA untuk melanjutkan ke tingkat atau jenjang MI yang ada di sini, kemudian yang jenjang MI untuk melanjutkan di tingkat MTS yang ada di sini. Kenapa saya katakan demikian? Harapan saya karena saya mengacungi 2 jempol kepada Pak Kepala Kampung kita. Pak Kepala Kampung kita menitipkan putra atau putrinya ya putranya di MTS kelas 2, kelas 8. Artinya bahwa beliau selaku aparatur kampung, selaku pemerintah yang berkuasa di kampung ini, mempercayai bahwa pendidikan madrasah itu adalah satu-satunya pendidikan yang menjadi pilihan, menjadi pilihan. Karena beliau menyadari bahwa yang namanya manusia, apalagi kita yang sudah tua-tua, mungkin pendidikan kita dulu jenjang pendidikan kita dulu mungkin umum, dan baru terasa sekarang terasa sekarang tentang keilmuan tentang agama itu agak sedikit kurang. Saya sendiri begitu Pak Kepala Kampung. Oleh karena itu kita harus cepat menyadari kalau orang tuanya pendidikan agamanya kurang, tolong anak-anaknya jangan sampai mengikuti jejak orang tuanya. Kalau mau tampil. Kenapa? Karena yang akan kita bawa ketika kita mati diantaranya adalah doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya toh. Anak yang soleh itu kalau pendidikannya pas, ya, kalau pendidikan yang mereka tempuh itu pas, yaitu di madrasah, itu yang pas. Kenapa? Karena di madrasah ini mengajarkan tentang karakteristik agama, akhlak, ya, akidah dan akhlak kepribadian daripada anak-anak kita, yang insya Allah ya mereka nanti tetap mendoakan kita ketika kita sudah tiada, ya, karena di madrasah diajarkan mendoakan orang tua. Nah, sementara itulah yang kita harapkan, anak yang soleh dan soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian ilmu ini luas, ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu memberikan izin atau mendorong anak-anaknya atau putra-putrinya untuk bersekolah di madrasah, menimba ilmu yang bermanfaat. Maka selama ilmu itu diamalkan oleh anaknya, maka amal kebaikan itu akan tetap mengalir kepada Bapak Ibu. Bukan hanya orang tua, wali, tetangga pun bisa mendapat pahala. Misalnya Bapak Ibu tidak punya putra dan putri yang usia sekolah untuk RA, MI dan MTS, tetapi Bapak Ibu punya tetangga, ya, atau kalau yang guru-guru punya anak murid di luar sana, berupaya untuk memotivasi supaya anak tersebut masuk di sekolahan atau di madrasah yang pas. Nah, ketika putra putri itu masuk di madrasah yang Bapak Ibu
harapkan, yang Bapak Ibu motivasi, saat itu mereka diberikan pendidikan agama tentang akhlak, ya. Nah, kemudian mungkin yang tadinya anak-anak tersebut atau anak tersebut belum bisa baca Al-Quran atau Fatihah pun belum lurus, ketika mereka dititipkan di madrasah ini, mereka bisa lancar, bahkan bisa mendoakan orang lain. Maka selama ilmu yang anak tersebut dapatkan diamalkan, ibu pun yang tadinya memotivasi tetangga, ya, memotivasi ponakan, Nggak tampil berarti. pahala itu akan mengalir kepada Bapak Ibu. Dan kita madrasah punya program yang namanya tahfiz, ya, tahfizul Quran, dan ini nanti akan kita selenggarakan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, insya Allah di sekitar bulan 10, bulan 11. Dan saya minta supaya dari madrasah ini mengirim sebanyak-banyaknya, ya, program tahfizul Quran atau yang kita kenal dengan MT2QM. MT2QM, ajang berprestasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Dan mudah-mudahan dengan program tersebut, anak-anak yang ada di madrasah ini bisa baca, bisa tulis, bisa menghafal atau